kasih Roh Kudus. Haleluya. Ku hampiri tatamu, Ya Tuhan. layakkan ku memuji sembahmu, layakkan aku di hadapanmu, merasakan menikmati hadiratmu. Layakkan ku hampiri takhtamu, layakkan ku hampiri tatamu, layakkan kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. ku memuji sembahmu, layakkan aku di hadapanmu, merasakan menikmati hadiratmu. Basuh hatiku. Basuh hatiku Amin, amin, amin Tuhan. dengan darah yang mulia. Basuh hatiku. Basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu Bapa. Basuh hatiku. Basuh Ya hatiku dengan darah Amin. yang mulia. Haleluya. Basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu Bapa. Basuh hatiku. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku. Basuh hatiku Dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu. basuh hatiku Tuhan. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku. Basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu Bapa. Basuh hatiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu Bapa. Basuh hatiku. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku. Basuh hatiku Dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu lagi. Basuh hatiku. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku. Basuh hatiku Amin. Haleluya. Haleluya. dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu. Hanya dengan kesucianku berlayak. Amin. Hanya dengan kesucianku berlayak
kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat anugerah. Kalau sore hari ini kami boleh ada Tuhan kembali di dalam rumah Tuhan. Tuhan, layakkan kami Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat Tuhan sore hari ini. Kami rindu merasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau menjamah kami semua Tuhan. Tidak ada yang terlewati. Oleh sebab itu Tuhan, sucikan kami Tuhan. Sebelum kami lebih jauh masuk dalam hadirat Tuhan, sucikan kami Tuhan. Apapun yang tidak berkenan Tuhan, sucikan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu merasakan kuasa Tuhan. Kami rindu merasakan Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Beracaralah Tuhan dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Kami rindu lawatan Tuhan bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan bertahtalah Tuhan, bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Jangan Engkau lewati satu pun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mulai dari saat ini Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal sampai akhirnya Tuhan, Engkau yang beracara Tuhan. Segala kuasa yang bukan daripada-Mu kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berkuasa atas kami semua Tuhan. Kami luaskan Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mulai ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, Bapak Ibu tinggal berdiri, kita mau tinggikan Tuhan, kita mau puji Dia karena kasih setia Tuhan itu besar, amin. Kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kasih setia Tuhan. Kita mau naikkan tuh pujian, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas Tuhan? Selagi puji dan siapakah aku ini Tuhan? Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Selagi puji dan lagi siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Selagi puji dan lagi siapakah aku ini Tuhan? Amin. Siapakah aku ini
Haleluya. Puji Tuhan. Kita tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan selain kita memuji dan kita menyembah Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Kita sambung pujian kita. Yesus penebusku, ku tinggal tetap. Amin. Haleluya. Mari kita mau bersuka. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Amin. Yesus penebusku, ku tinggal tetap. Yesus penebusku, ku tinggal tetap seperti pohon tumbuh dekat surga. Lagi Yesus penebusku. Yesus penebusku, ku tinggal tetap. Yesus penebusku, ku tinggal tetap seperti pohon tumbuh dekat surga. Ku tinggal tetap. Yesus. Yesus penebusku, ku tinggal tetap. Yesus penebusku, ku tinggal tetap seperti pohon tumbuh dekat surga. Ku tinggal tetap. Oh, inilah kabar yang senang. Inilah kabar yang senang yang engkau juga mesti tahu, yaitu dosamu sudah diampuni. Oh pujilah, Lagi. Amin. Haleluya. oh inilah kabar yang senang yang engkau juga mesti tahu, yaitu dosamu sudah diampuni. Oh pujilah, haleluya. Oh inilah kabar yang senang yang engkau juga mesti tahu, yaitu dosamu sudah diampuni. Oh pujilah, haleluya. Yang pria saja. Oh, inilah. Inilah kabar yang senang yang engkau juga mesti tahu, yaitu dosamu sudah diampuni. Oh pujilah, Wanita saja. Oh, inilah. Amin. Haleluya. Oh, amin. kabar yang senang yang engkau juga mesti tahu, Yaitu dosamu. sudah diampuni. Oh pujilah, Mari sama-sama kita. Oh, inilah. oh inilah kabar yang senang yang engkau juga mesti tahu, yaitu dosamu sudah diampuni. Oh pujilah, Lagi. Oh, inilah. oh inilah kabar yang senang yang engkau juga mesti tahu, yaitu dosamu sudah diampuni. Oh pujilah, haleluya. Ada girang. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau hidup dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Lagi. Ada girang. Amin. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau hidup dengan Tuhan Yesus, girang-girang Lagi. Ada girang. Amin. Haleluya. ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau hidup. Kalau hidup dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Ada girang. Amin. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau hidup. Kalau hidup dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Lagi. Ada girang. Oh, haleluya. Ada girang besar, ada girang di hati. Kalau hidup. Kalau hidup dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Lagi. Ada girang besar. Oh, amin. Ada girang besar, ada girang di hati. Kalau hidup. Amin. Haleluya. Hidup dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Oh, amin. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau hidup dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Lagi. Ada girang besar. Amin. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau hidup dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Oh, inilah kabar yang senang. Amin. Oh inilah kabar yang senang. Oh, amin. Haleluya. Mesti tahu, yaitu dosamu sudah diampuni. Oh pujilah, haleluya. Oh ini
inilah kabar yang sah, yang engkau juga mesti tahu, yaitu dosamu sudah diampuni. Oh pujilah Lagi, oh inilah kabar yang sah. oh inilah kabar yang sah, yang engkau juga mesti tahu, Yaitu dosamu. dosamu sudah diampuni. Oh pujilah. Ada kirang besar, amin, haleluya. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau hidup dengan Tuhan Yesus, amin. Dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Sekali lagi, ada kirang. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau hidup dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Kalau hidup dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. lagi, kalau hidup dengan Tuhan Yesus, haleluya. girang-girang selalu senang. Haleluya. Kalau hidup dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, sucikan daku, darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Kita ulangi pujian ini dari awal. Katakan sukacitaku penuh ya Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu Telah ditebus oleh curahan darahmu. ku bernyanyi bagimu. Bernyanyi bagimu, Ku memuji namamu. memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Amin, haleluya. Sucikan aku, darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan. Lagi, darahmu Yesus, Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. darahmu Yesus, Darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan. lagi darahmu Yesus, darahmu Yesus, suci
Darahmu Yesus bebaskan ku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Amin. Haleluya. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Amin. Allah yang baik, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Allah yang selalu Haleluya. ada dalam kehidupan kami Tuhan. Segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami tidak dapat balas Tuhan. Selain kami mempersembahkan setiap tubuh jiwa raga kami Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu Tuhan yang Engkau utus pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan dengan dahsyat, dengan hebat Tuhan. Biarlah dia berkata-kata sebentar Tuhan, itu bukan karena kehebatannya Tuhan, itu semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Biarlah urapan wibawa Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah bisa memberkati Tuhan jemaat GPD Kedoya yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami akan meletakkan korban persembahan. Biar Engkau yang menilik memberkati persembahan yang kami beri pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kita menaikkan tuh pujian tadi. Oh inilah kabar yang senang. Oh inilah kabar yang senang, yang engkau juga mesti tahu, yaitu dosamu sudah diampuni. Oh pujilah, haleluya. Oh inilah kabar yang senang, yang engkau juga mesti tahu, yaitu dosamu sudah diampuni. Oh pujilah, haleluya. Oh inilah kabar yang senang, yang engkau juga mesti tahu, yaitu dosamu sudah diampuni. Oh pujilah, haleluya. Oh inilah kabar yang senang, yang engkau juga mesti tahu, yaitu dosamu sudah diampuni. Oh pujilah, haleluya. Oh inilah kabar yang senang, yang engkau juga mesti tahu, yaitu dosamu sudah diampuni. Oh pujilah, haleluya. Kembali. Kabar yang senang, yang engkau juga mesti tahu, yaitu dosamu sudah diampuni. Oh pujilah, haleluya. Oh inilah kabar yang senang, yang engkau juga mesti tahu, yaitu dosamu sudah diampuni. Oh pujilah, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita ada di rumah Tuhan lagi, untuk bersyukur lagi, untuk memuji Tuhan lagi. Dan saudara, kalau kita merenungkan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak mau berhenti untuk bersyukur. Kita tidak mau berhenti untuk memuji Tuhan dimanapun kita berada. Apakah di rumah Tuhan atau kita di luar rumah Tuhan, di rumah atau di tempat pekerjaan, mengingat semua apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Rasanya enggak cukup, saudara-saudara, mulut kita untuk bersyukur kepada Tuhan.
Terlalu baik Tuhan buat kita. Kasih Tuhan terlalu luar biasa buat kita sekalian. Haleluya, saudara-saudara. Apa ada di antara kita yang sudah mulai rasanya perjalanan ini berat sekali, sehingga akhirnya kita sudah kurang bersyukur kepada Tuhan, kurang memuji Tuhan. Masih sih gitu ya, tapi sudah mulai berkurang begitu. Tapi saudara, mari seperti pujian yang kita sering kali nyanyikan, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur. Kalau kita ingat cinta Tuhan, itu membuat hati kita penuh gairah lagi. Sekalipun kita dalam satu persoalan yang berat barangkali, tapi ingat cinta Tuhan, hati kita digairahkan lagi untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan. Kita tidak mau berhenti dan tidak mau dihentikan oleh apapun yang kita alami dalam hidup ini, saudara-saudara. Alasannya cuma satu, kasih Tuhan terlalu besar. Tidak bisa kita bayar dengan apapun, kecuali kita membawa hidup kita untuk mengasihi Tuhan, dan kita tunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan selalu bersyukur, selalu memuji-muji Tuhan. Haleluya, haleluya. Sepanjang satu minggu ini, saudara-saudara, berapa banyak ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan? Atau mana yang lebih banyak, ucapan syukur atau pengeluhan atas apa yang kita alami dalam hidup ini? Sekali lagi, tidak ada larangan untuk kita mengeluh karena hidup ini memang berat, saudara-saudara. Tapi coba kita renungkan berapa banyak kita bersyukur dibanding dengan kita mengeluh. Kita bisa ukur di situ, saudara-saudara. Kalau kita lebih banyak bersyukur, itu tandanya kita cinta Tuhan, dan kita mau terus cinta Tuhan sampai di akhir perjalanan hidup kita. Puji Tuhan. Kita sekarang beralih ke Hakim-Hakim pasal 6 ayat 25 sampai 27. Firman Tuhan berkata begini, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Puji Tuhan. Saya ingin bicara tentang memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah belajar bersama-sama. Gideon dipanggil oleh Tuhan untuk misi membebaskan orang-orang Israel dari tangan orang-orang Midian. 7 tahun mereka diperhamba dan mereka sangat menderita, mereka hidupnya susah, sampai firman Tuhan mencatat mereka melarat. Semua yang ada pada mereka dirampas oleh orang-orang Midian ini. Tetapi saudara-saudara, kita melihat di sini pada waktu Gideon mendapatkan misi ini untuk membebaskan orang-orang Israel dari tangan orang Midian, dan memang ini yang sangat dinantikan oleh orang-orang Israel. Mereka sudah berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, dan sudah sangat mendesak sekali untuk mereka bebas dari apa yang mereka alami selama ini. Tapi saudara, di sini kita melihat ada sesuatu yang menarik. Gideon diutus oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel. Tetapi sebelum dia melakukan tugas ini, Tuhan pada malam itu juga katakan, robohkan mezbah Baal
dan bangun mezbah bagi Tuhan. Ada dua hal yang Tuhan perintahkan kepada Gideon, dan kita membaca dalam firman Tuhan ini, Gideon melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dalam terjemahan yang lama dikatakan setuju dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi Gideon dengar suara Tuhan dan dia lakukan seperti apa yang diperintahkan. Saudara-saudara, kita perlu belajar untuk melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak perintah Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya percaya kita semua sudah melakukan perintah Tuhan. Kita berusaha untuk melakukan perintah Tuhan, tapi mari kita mau belajar melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi bukan mau kita sendiri. Kita lakukan perintah Tuhan tapi ikuti keinginan kita. Nah, saudara-saudara, melakukan perintah Tuhan sepenuhnya seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dan itu akan membawa kita kepada satu pengalaman yang luar biasa. Ya, bukan sebagian dari perintah Tuhan yang kita laksanakan, tapi kita lakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Gideon lakukan hal ini, sekalipun kedua hal ini merupakan hal yang sangat berisiko. Merobohkan mezbah Baal itu akan ada satu tekanan yang hebat yang akan dialami oleh Gideon. Gideon tahu, itu sebabnya kita membaca dalam firman Tuhan, dia lakukan pada waktu malam. Dia takut kalau lakukan pada waktu siang itu dilihat oleh orang-orang kota itu dan mereka akan bereaksi dengan keras. Dan benar, apa yang dipikirkan oleh Gideon itu terjadi. Pagi hari ketika mereka melihat mezbah penyembahan untuk Baal itu sudah roboh, mereka marah sekali. Dan ketika mereka ketemukan orang yang melakukan ini adalah Gideon, mereka pergi ke rumah Gideon dan minta supaya Gideon diserahkan pada mereka untuk dibunuh. Jadi apa yang Tuhan perintahkan kepada Gideon itu sesuatu yang sangat berisiko sekali, tetapi Gideon melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, ini menarik sekali. Kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu yang mungkin menurut pikiran kita berisiko, tapi kalau Tuhan yang sudah suruh, lakukan saja. Amin, saudara-saudara. Dia lakukan. Dan membangun mezbah untuk Tuhan itu pun sesuatu risiko buat Gideon. Sebab selama ini itu sudah dilupakan oleh orang-orang Israel. Fokus mereka adalah kepada penyembahan kepada berhala. Jadi ketika Gideon membangun mezbah bagi Allah, berarti ada satu perubahan yang luar biasa yang dilakukan oleh Gideon dan itu akan berisiko. Tapi kita melihat di sini Gideon dia melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan dan ada pembelaan Tuhan. Saudara-saudara, saya mau tekankan kepada kita sekalian, ketika Tuhan perintahkan kita lakukan firman Tuhan, sekalipun itu mungkin kalau kita kalkulasi itu merugikan kita. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan gak pernah salah. Perintah Tuhan gak pernah salah. Apa yang Tuhan perintahkan pada kita adalah sesuatu yang baik untuk kita sekalian. Ketika kita lakukan mungkin kita tidak melihat sesuatu terjadi, tapi ketika kita sudah kerjakan, maka kita akan melihat ada banyak hal yang sudah membuat kita akan terkagum. Itu sebabnya mari kita belajar lakukan semua perintah Tuhan seperti yang Dia perintahkan. Seperti yang Dia perintahkan. Setuju dengan apa yang Dia perintahkan. Kita enggak kurangi, kita lakukan saja. Bagian kita hanya melakukan saja perintah Tuhan. Dan ada banyak perintah Tuhan dalam firman Tuhan. Sekalipun sekali lagi itu berisiko buat kita, tapi mari kita belajar melakukannya. Ada hal-hal yang heran yang akan kita alami secara pribadi. Gideon dia lakukan perintah Tuhan. Dan sekalipun orang-orang kota itu bereaksi dan mau membunuh Gideon, tapi ada pembelaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Gideon melakukan dua hal, merobohkan mezbah Baal dan membangun mezbah bagi Tuhan. Pertanyaan untuk kita, mengapa perintah ini menjadi prioritas Tuhan? Bukankah mereka semua sedang membutuhkan kelepasan? Mereka diperhamba oleh orang-orang Midian dan mereka perlu waktu untuk kelepasan ini.
Dan ini sangat mendesak sekali. Karena sudah tidak tahan dengan apa yang mereka alami, mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan dengar. Tapi ketika Tuhan menyuruh Gideon untuk membebaskan orang-orang Israel, ini yang pertama Tuhan suruh kepada Gideon, lakukan. Robohkan mezbah Baal, bangun mezbah bagi Tuhan. Mengapa ini menjadi prioritas, saudara-saudara? Ini kan pertanyaannya. Kenapa ini menjadi prioritas bagi Tuhan? Sehingga Tuhan suruh Gideon bangun mezbah bagi Tuhan. Robohkan mezbah Baal. Nah, saudara-saudara, bangun mezbah bagi Tuhan itu bicara tentang memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Dengan merobohkan mezbah Baal, penyembahan kepada Baal, kemudian membangun mezbah bagi Tuhan. Mereka memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Dan saudara-saudara, ketika mereka membangun hubungan dengan Tuhan, memperbaiki hubungan dengan Tuhan, kemenangan sudah ada di tangan mereka. Jadi apa yang Gideon tidak bisa lihat, Tuhan lihat semua ini. Nah, saudara-saudara, seringkali apa yang Tuhan perintahkan pada kita, kita tidak bisa lihat. Tapi ketika kita belajar melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, kita akan melihat bahwa benar-benar apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita sesuatu yang sangat-sangat luar biasa sekali. Dengan kita belajar ya, melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, kita akan semakin dibawa masuk kepada hal-hal yang ada pada Tuhan, yang Tuhan memang sudah sediakan, Tuhan mau kerjakan untuk kita semua. Tapi seringkali ketidakpekaan kita tidak mau ikuti perintah Tuhan sepenuhnya. Makanya kita tidak masuk dalam pengalaman-pengalaman yang Tuhan sudah sediakan. Banyak sekali yang Tuhan mau perlihatkan kepada kita. Dan untuk itu sudah dibutuhkan kita peka dengar suara Tuhan, sekalipun kita tahu itu berisiko sekali melakukan perintah Tuhan. Ada bagian-bagian yang kita pikir mungkin merugikan kita, tapi ketika kita belajar, saudara-saudara, kita akan semakin dibawa masuk kepada pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Jadi pertumbuhan seseorang itu bukan karena lamanya di dalam Tuhan, tetapi dari melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dari kita peka dengar suara Tuhan. Suara Tuhan selalu terdengar, saudara-saudara. Tapi seringkali kita menutup telinga kita lebih dengar suara-suara dari dunia ini. Itu sebabnya saudara-saudara kita tidak masuk dalam pengalaman yang Tuhan memang sudah sediakan buat kita sekalian. Tuhan mau. Dan kalau saya coba renungkan sebentar, saudara-saudara, Tuhan rasanya gak sabar menunggu kita untuk ikuti apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Rasanya kalau Tuhan mau pakai kekuatannya, dia bisa paksakan, tapi Tuhan memberikan kebebasan bagi kita untuk memilih. Tuhan mau supaya ketika kita lakukan itu memang dari diri kita sendiri. Tidak ada paksaan sama sekali. Dan Tuhan sudah gak sabar. Karena dia ingin memperlihatkan yang lebih banyak lagi kepada kita sekalian. Sehingga kita menjadi umat yang kuat di akhir zaman ini. Dan kita memang perlu menjadi umat yang kuat. Ada banyak goncangan akan terjadi pada hari-hari ini. Goncangan terhadap iman kita. Yang akan membuat iman kita bisa gugur kalau kita nggak kuat, saudara-saudara. Apa yang terjadi sampai hari-hari ini, saudara, itu firman Tuhan katakan belum. Apa yang akan terjadi dengan luar biasa pada hari-hari yang akan datang ini. Nah, kalau baru yang bagian kecil saja kita sudah agak goyah, bagaimana nanti ke depannya? Dan Tuhan mau supaya kita menjadi umat Tuhan yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Kuat, kokoh. Karena itu saudara-saudara, kerjakan bagian kita. Tuhan perintahkan, lakukan. Dan Gideon, dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun yang dibutuhkan oleh orang-orang Israel waktu itu adalah mereka terlepas dari tangan orang Midian. Tapi Tuhan perintahkan, robohkan mezbah Baal dan bangun mezbah bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika hubungan dengan Tuhan itu diperbaiki, maka kemenangan itu sudah di depan mata mereka.
kemenangan itu sudah menjadi bagian dalam hidup mereka. Tuhan segera bertindak. Tuhan tidak berlambat-lambat. Ketika hubungan dengan Tuhan sudah diperbaiki, Tuhan tidak menunggu waktu lebih lama lagi. Dan Tuhan tahu memang bahwa orang-orang Israel waktu itu mereka sedang membutuhkan kelepasan. Sudah terlalu berat apa yang mereka alami. Tuhan tahu itu. Tapi ketika mereka lakukan apa yang Tuhan perintahkan, robohkan mezbah Baal, bangun mezbah bagi Tuhan, hubungan diperbaiki, Tuhan segera bertindak. Mari kita melihat pertama dalam Hakim-Hakim 7 ayat 20 sampai 22. Saya baca dengan cepat. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-sita ke arah Serera sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Haleluya. Luar biasa. Ketika hubungan dengan Tuhan diperbaiki, Tuhan bertindak dengan luar biasa, saudara-saudara. Gideon yang hanya dengan 300 pasukan, mereka sudah mengelilingi perkemahan orang Midian, dan kalau dilihat perbandingan jumlah tanpa penyertaan Tuhan, itu dengan mudah orang-orang Israel dikalahkan oleh orang-orang Midian. Tetapi masalah di sini adalah Tuhan menyertai mereka. Mereka sudah mengelilingi perkemahan orang Midian, dan yang mereka lakukan, mereka hanya tiup sangkakala dan pecahkan buyung yang di dalamnya ada obor. Ketika dipecahkan, obor itu menyala. Dan mereka hanya berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Terjadi sesuatu. Nah, saudara, ini menarik sekali. Mereka hanya katakan pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Terjadi sesuatu, terjadi kekacauan yang luar biasa sehingga mereka semua dalam keadaan ketakutan. Mereka berteriak-teriak. Mereka adalah tentara yang terlatih, saudara-saudara. Tentara itu memang punya mental yang kuat sekali. Ya, beda dengan kita. Dalam tekanan-tekanan yang hebat, kita mungkin sangat tertekan dengan apa yang kita lihat di depan mata kita. Beda. Tentara itu memang sudah terlatih, mentalnya itu kuat sekali. Tapi kita melihat di sini, ketika Tuhan beracara, ketika Tuhan bertindak dengan caranya, Tuhan bikin keadaan waktu itu kacau. Saudara-saudara, mereka hanya dengar suara bunyi sangkakala dan mereka hanya melihat obor mengelilingi perkemahan mereka. Tapi itu membuat mereka begitu ketakutan sehingga kita membaca mereka melarikan diri. Tuhan buat mereka saling menusukkan pedang kepada sesama teman. Nah, siapa yang bisa bikin ini, saudara-saudara? Cuma Tuhan. Dan Tuhan itu bertindak ketika apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini. Ketika mereka memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Ketika mereka robohkan mezbah Baal dan membangun mezbah bagi Tuhan. Ketika hubungan itu sudah dipulihkan dengan Tuhan. Tuhan gak sabar untuk membebaskan orang-orang Israel. Sehingga kita membaca ke-300 orang ini mereka hanya berdiri di tempat mereka tanpa berbuat sesuatu. Artinya mereka cuma menonton apa yang terjadi. Saudara-saudara, Tuhan masih tetap sama. Dulu dan sekarang sama. Tuhan gak berubah. Gak ada bayang-bayang perubahan pada Tuhan. Tuhan masih bisa mengerjakan hal yang sama. Tapi Tuhan juga
menuntut kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan terus tetap stabil di keadaan apapun, ketika kita diberkati atau ketika kita dalam kesusahan, kekurangan, kita tetap punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara, kita akan melihat ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan bagi kita tanpa kita minta pun. Ada waktunya Tuhan bekerja dengan caranya yang luar biasa ini. Tanpa kita berdoa, Tuhan dia tahu apa yang kita perlukan. Nah saudara-saudara, ketika Gideon lakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kemenangan itu sudah ada di tangan orang-orang Israel. Mereka tidak perlu bersusah payah berperang. Tidak ada korban dari mereka. Mereka hanya melihat apa yang terjadi. Orang-orang Midian mereka semua lari. Sehingga malam itu peperangan itu sudah diselesaikan. Dan Tuhan yang menyelesaikan. Sesuatu yang sangat besar. Ya, kalau dilihat dengan mata, itu yang dihadapi orang-orang Midian itu orang Israel itu sangat besar sekali. Tapi semua itu diselesaikan oleh Tuhan. Cepat sekali ketika Tuhan ambil alih, maka saudara-saudara semua itu selesai dengan luar biasa. Ketika Tuhan bertindak, terjadi sesuatu. Kemudian yang kedua kita lihat dalam Kejadian 35 ayat 1-5. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, perhatikan ayat ini, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Yakub ada masalah yang sangat besar sekali. Dan dia tidak tahu bagaimana cara mengatasi masalah, sebab orang-orang dari seluruh negeri itu marah kepada anak-anak Yakub. Karena Simeon dan Lewi, mereka melakukan satu perbuatan yang buat orang-orang di kota itu, mereka tidak akan lakukan hal yang sangat keji. Waktu itu mereka memberikan tawaran kepada Sikem, boleh ambil adik mereka asal seluruh orang di kota ini disunat. Dan Sikem karena memang dia sudah begitu jatuh cinta kepada anak Yakub ini, dia perintahkan kepada seluruh orang di kota itu untuk disunat. Nah pada hari ketiga ketika mereka dalam keadaan sakit, datanglah Simeon dan Lewi, bunuh mereka semuanya. Nah berita ini tersebar ke seluruh negeri sehingga orang-orang di berbagai kota sudah bergabung sepakat mau melenyapkan Yakub dengan keluarganya. Yakub dalam masalah besar. Dan waktu itu Tuhan katakan kepada Yakub, pergilah ke Betel dan tinggallah di situ. Nah saudara-saudara, Betel adalah tempat di mana Yakub pernah mengalami berjumpa dengan Tuhan. Dia melihat malaikat turun naik dari sorga. Dia sudah punya pengalaman yang luar biasa. Tapi itu 20 tahun yang lalu. Waktu berjalan, rupanya hubungan dengan Tuhan itu ya masih tetap dia berdoa. Tetapi hubungan itu sudah mulai kurang bagus, saudara-saudara. Yakub dia fokus kepada apa yang sedang dicapainya. Dia berhasil, 20 tahun dia menjadi seorang yang sangat berhasil sekali. Dari gak punya apa-apa, dia punya kekayaan yang begitu banyak sekali. Dia masih tetap berdoa kepada Tuhan, tapi hubungan dengan Tuhan itu sudah tidak bagus. Itu sebabnya ketika datang masalah, dia bingung. Nah saudara-saudara, saya mau ingatkan pada kita sekalian, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, datang masalah, saudara-saudara kita akan tenang menghadapi semuanya.
Kita tidak segera melihat semua itu selesai. Mungkin kita perlu waktu, tapi kita akan tenang menghadapi semuanya. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Karena itu mari, saudara-saudara terus bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang mulai berjarak, perbaiki hubungan kita. Supaya ketika datang satu masalah dalam hidup kita, kita itu bisa tenang menghadapi semua. Sekali lagi, nggak langsung selesai. Ketika kita percaya, ketika kita berdoa, nggak langsung selesai. Maunya kita sih begitu, saudara-saudara ya. Ketika datang masalah, kita berdoa Tuhan langsung tolong. Tapi ada waktunya kita perlu menunggu. Dan waktu menunggu itu, kita nggak tahu berapa lama, tapi kita tetap tenang menghadapi semuanya. Nah Yakub ketika menghadapi masalah ini, dia tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Dan Tuhan katakan, pergi ke Betel. Kembali kepada pengalaman 20 tahun yang lalu dan tinggal di situ. Artinya tinggal dalam pengalaman itu. Tetap terhubung dengan Tuhan. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Dan Yakub dia merespon dengan baik. Dia perintahkan pada orang-orang isi rumahnya 3 hal yang dilakukan. Buang berhala, kemudian tahirkan dirimu dan tukar pakaian. Mereka semua lakukan. Seperti yang dikatakan oleh Yakub. Tapi menarik di sini saudara-saudara. Yakub tahu ada sesuatu dalam keluarganya. Yakub tahu bahwa ada orang-orang dalam isi rumahnya yang menyembah berhala. Tetapi didiamkan. Nanti ketika Tuhan perintahkan pergi ke Betel dan tinggal di situ, baru dia adakan pembersihan. Dan kita melihat di sini ketika pembersihan itu sudah dilakukan. Ketika berhala-berhala itu sudah buang, putus hubungan dengan berhala, maka sesuatu yang hebat terjadi, saudara-saudara. Orang-orang dari kota-kota itu mereka tidak berbuat sesuatu. Kenapa? Karena kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka. Kedahsyatan dalam salinan bahasa Inggris di sana dikatakan teror. Teror artinya satu usaha untuk menimbulkan ketakutan, kengerian, kekejaman oleh seseorang. Itu teror. Teror membuat banyak orang takut. Hari-hari ini kita pun ya secara tidak langsung sedang diteror oleh corona. Ya, belum selesai sudah muncul yang varian baru B117. Ya, belum habis takutnya datang lagi ketakutan yang berikut. Nah, itu nggak akan habis-habis saudara-saudara. Dan kalau kita mau tunggu sampai semua selesai baru mau beribadah kepada Tuhan, mungkin sampai akhir 2021 atau 2022 kita belum punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara diberikan keberanian oleh Tuhan untuk pergi ke rumah Tuhan. Dengan percaya bahwa kalau kita mencari Tuhan, Tuhan pasti akan melingkupi kita dengan kuasanya. Haleluya. Saudara kita harus percaya kepada Tuhan. Ya. Banyak orang pada hari-hari ini ya karena takut mereka sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bilang percaya sih. Dalam mulut mereka bilang percaya kepada Tuhan. Tapi percaya kepada Tuhan kan ada tindakan ya. Betul apa betul saudara-saudara? Kalau kita percaya kepada Tuhan kita bertindak. Kita cari Tuhan. Buat saya kalau kita cari Tuhan kemudian terjadi sesuatu. Memang sudah waktunya Tuhan untuk saya gitu. Teror itu membuat banyak orang takut. Anak-anak Tuhan pun takut pada hari-hari ini. Nah saudara-saudara kita bayangkan kalau yang membuat teror itu adalah Tuhan sendiri. Seperti apa jadinya? Ya, kita membaca kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Mereka sudah bersama-sama bergabung mau melenyapkan Yakub dengan keluarganya. Tapi ketika Yakub dengan keluarganya lewat di depan mereka, dibiarkan begitu saja. Nanti setelah jauh baru mereka sadar, kenapa kita biarkan orang-orang ini pergi? Kan kita datang untuk melenyapkan mereka. Itu karena campur tangan Tuhan. Tuhan bertindak. Ketika Yakub dia memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. 20 tahun dia
berhasil. Dan keberhasilan itu membuat dia mulai lupa Tuhan. Lupa Tuhan di sini bukan berarti lupa tidak lagi beribadah, saudara-saudara. Kita juga sering lupa Tuhan. Tapi lupa Tuhan di sini bukan berarti kita tidak beribadah kepada Tuhan. Lupa di sini adalah tidak mengakui bahwa semua itu adalah berkat Tuhan. Saudara-saudara, semua yang kita bisa capai hari-hari ini, semua itu karena berkat Tuhan. Memang kita bekerja, tapi itu berkat Tuhan. Kalau Tuhan sudah buka, nggak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan sudah tutup, kita mau buka seperti apapun nggak bisa. Kecuali kita datang kepada Tuhan, kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Dan ini terjadi kepada umat Tuhan. Ini terjadi kepada Yakub. Ketika tertutup jalan, dia nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Tapi ketika Yakub, dia mulai mengadakan pembersihan dalam rumahnya. Semua berhala harus dibuang. Ketika itu sudah dilakukan, Tuhan segera bertindak. Tuhan buka. Dan luar biasa, mereka bisa terlepas dari ancaman orang-orang yang memang berniat untuk membunuh mereka. Tuhan segera bertindak ketika hubungan itu diperbaiki. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, 1 Samuel 7 ayat 3-10. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel di Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang-orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, perhatikan kalimat ini, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Filistin. Orang Israel, haleluya. Orang Israel berulang kali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah kepada berhala dan Tuhan biarkan mereka. 20 tahun mereka mengalami hidup susah. Nah setelah 20 tahun, Samuel berkata, kalau kamu berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Gampang sekali kan? Kalau kamu berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan dari tangan orang Filistin. Sehebat apapun mereka, sekuat apapun orang Filistin, kalau kamu berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan dari tangan orang Filistin. Dan mereka rupanya merespon dengan baik. Mereka katakan mereka hanya akan beribadah kepada Tuhan. Kalau sebelumnya mereka beribadah kepada Tuhan, tapi juga beribadah kepada berhala. Dan Tuhan tidak mau ini. Tuhan mau supaya mereka beribadah kepada Allah saja. Tapi ketika mereka mengambil satu sikap, mereka hanya akan beribadah kepada Allah. Allah segera bertindak. Sudah lihat di sini, luar biasa sekali. Ketika mereka memberikan satu pernyataan, kami hanya akan beribadah kepada Allah.
Allah langsung bertindak. Waktu itu ketika orang-orang Filistin mendengar bahwa mereka sedang berkumpul di Mispa, orang Filistin datang dengan kekuatan yang besar. Mereka pikir ini kesempatan buat mereka. Ini kesempatan untuk dapat melenyapkan orang-orang Israel sama sekali. Waktu itu orang-orang Israel mereka berkumpul bukan untuk berperang. Mereka berkumpul untuk mempersembahkan korban. Jadi mereka tidak membawa senjata. Dan ketika mendengar orang-orang Filistin sudah mendekat, mereka ketakutan. Tapi saudara-saudara, Tuhan tidak biarkan mereka. Ketika Samuel berdoa, Tuhan dengar doanya dan Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin. Dua kubu ini ada dalam satu area, nggak jauh. Tetapi saudara-saudara, kita melihat Tuhan membuat perbedaan. Tuhan mengguntur dengan suara yang hebat dan membuat orang-orang Filistin itu dalam ketakutan. Sementara orang-orang Israel juga mendengar guntur itu, tapi mereka tidak mengalami ketakutan. Tuhan membuat perbedaan, saudara-saudara. Ketika mereka ambil keputusan untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan, maka semua itu berubah. Dan itu memang yang ditunggu oleh Tuhan. Tuhan sudah mau melakukan sesuatu untuk mereka. Tuhan menunggu. Tapi selama mereka keraskan hati, Tuhan juga berdiam diri. Tapi ketika mereka katakan, Tuhan kami hanya mau beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan segera bertindak. Dan Tuhan mengguntur dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Sehingga orang-orang Filistin itu dapat dikalahkan pada waktu itu. 20 tahun mereka diperhamba oleh orang Filistin. Tapi ketika Tuhan bertindak, semua sudah selesai. Peperangan itu sudah selesai. Peperangan itu menjadi peperangannya Tuhan. Bukan lagi mereka yang menghadapi peperangan. Saudara-saudara, ketika kita memperbaiki hubungan dengan Tuhan, maka peperangan apapun yang kita hadapi, itu sudah menjadi peperangannya Tuhan. Artinya Tuhan, dia tidak berdiam diri. Tuhan, dia menolong kita. Ketika melihat bahwa kita segera perlu mendapatkan pertolongan, dia akan kerjakan pertolongan itu buat kita sekalian. Karena itu, saudara-saudara, jangan biarkan ada berhala dalam hidup kita. Berhala itu adalah patung atau gambar dari sesuatu atau simbol yang dijadikan objek penyembahan atau ibadah. Itu berhala. Nah, kita yang percaya kepada Tuhan tidak menyembah kepada patung lagi. Tapi saudara-saudara, ada berhala dalam hati kita. Berhala sesuatu yang tidak kelihatan, tapi berhala itu yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Berhala itu membuat kita jauh dari Tuhan. Jauh dalam pengertian, kita masih beribadah, kita masih melayani, tapi hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan yang biasa-biasa aja. Kita nggak lagi mengalami satu getaran ketika kita menyebut nama Tuhan. Saudara, mari kita ingat ketika kita mengalami cinta mula-mula. Ketika kita sebut nama Tuhan, itu menggetarkan hati kita. Kita rasa ada sesuatu dalam hati kita. Ada satu sukacita yang luar biasa. Apa saudara merasakan dan mengalami hal ini? Ketika kita mengalami cinta mula-mula, ketika kita bilang Tuhan Yesus, itu sudah membuat ada satu sukacita yang luar biasa dalam hati kita. Tapi sekarang hari-hari ini, ketika kita sebut Tuhan itu sudah menjadi biasa. Ketika ada orang mungkin mengingatkan kita, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kita sudah anggap sebagai satu hal yang biasa. Itu tidak membuat kita berpikir, oh iya benar ya, saya udah jauh dari Tuhan. Kita sudah anggap sebagai satu hal yang biasa. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan yang biasa. Sebab ada berhala. Nah, berhala itu kita bisa jabarkan. Apa yang membuat kita jauh dari Tuhan? Masing-masing berhala itu berbeda. Ada yang uangnya jadi berhala, pekerjaan, keluarga. Ada banyak hal yang bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Dan Tuhan mau supaya berhala itu dirobohkan. Bangun mezbah buat Tuhan. Perbaiki hubungan dengan Tuhan. Maka saudara-saudara, semua itu sudah selesai. Peperangan apapun sudah selesai. Peperangan itu menjadi peperangannya Tuhan. Tuhan ambil alih. Ketika Tuhan ambil alih, maka semua itu selesai dengan sempurna. Karena Tuhan kita Tuhan yang sempurna. Tuhan bekerja pun sempurna. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Buang berhala itu. Begitu larut dengan pekerjaan sampai kita
hubungan dengan Tuhan itu jadi biasa-biasa. Itu berhala, saudara-saudara. Mari sadar, ada sesuatu yang berusaha memisahkan kita dari Tuhan, yang membuat kita ya renggang dengan Tuhan. Enggak tinggalkan Tuhan sama sekali. Kita masih datang beribadah, masih kita ya melayani Tuhan. Tapi saudara-saudara, kalau kita masih punya hati nurani, kita bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu dalam hubungan kita dengan Tuhan yang kita rasa hilang. Ada satu kekosongan dalam hati kita, saudara-saudara. Sekalipun mungkin kita bisa berkatakan kepada banyak orang, saya mengasihi Tuhan kok. Saya tetap percaya kepada Tuhan kok, apapun terjadi. Sekalipun saya belum beribadah lagi karena COVID ini, tapi saya tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, kita bisa bilang begitu, tapi saudara-saudara, kita nggak bisa membohongi diri kita. Kita rasa ada sesuatu yang hilang. Dan ini yang harus diperbaiki. Ada berhala yang membuat kita ya, belum bisa mengasihi Tuhan dengan benar. Kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mengasihi Tuhan, tapi menurut ukuran kita. Yang Tuhan mau kita mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita. Itu yang Tuhan mau. Karena itu saudara-saudara, mari kita coba pikirkan berhala apa yang membuat kita mulai jauh dari Tuhan. Kita mau lepaskan. Segera ketika kita putuskan hubungan dengan berhala ini, maka Tuhan dia ambil peperangan itu menjadi peperangannya Tuhan. Dan Tuhan nyatakan pertolongannya bagi kita sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya sampaikan di sini firman Tuhan. Mari kita menyanyikan sebuah pujian. Yesus, aku cinta kepadamu. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Mari kita berdiri bersama-sama. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Lagi katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Oh Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Oh, Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Oh Yesus, tak terukur kasih-Mu.
Yesus, sungguh ku cinta Kau. Saya mohon musik saja mengalun dengan lembut pujian ini. Mari kita merenungkan seberapa besar kita mengasihi Tuhan. Apakah dengan semua yang kita alami dalam hidup ini, keberhasilan atau kegagalan, kita masih tetap cinta Tuhan? Seberapa besar kita cinta Tuhan, hanya kita yang tahu, saudara-saudara. Kalau kita rasa ada kekosongan dalam batin kita, hanya kita sendiri yang tahu. Dan pada malam hari ini, mari ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kalau selama ini ada berhala yang menjadi penghalang dalam hubungan kita dengan Tuhan, mari kita mau bereskan dengan Tuhan. Kita mau lepaskan berhala itu. Jangan biarkan berhala itu mempengaruhi hidup kita, membuat hubungan kita dengan Tuhan itu dingin-dingin saja. Kita mau mengalami kehangatan cinta Tuhan kembali. Kita mau mengalami cinta yang mula-mula. Kita begitu mengasihi Tuhan. Ketika kita sebut nama Tuhan, hati kita bergetar. Ada sesuatu yang kita rasakan dalam hati kita. Ada satu sukacita yang kita rasakan. Ada aliran damai dalam hati kita yang kita rasakan ketika kita menyebut nama Tuhan itu. Dan mungkin hari-hari ini, saudara, itu sudah menjadi biasa. Tapi malam ini kita mau minta Tuhan menjamah kita, memulihkan kembali keadaan kita semuanya. Haleluya. Oh, glory bagimu. Hanya Engkau yang patut disembah ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, glory bagimu. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, glory, glory Yesus. Haleluya, kami mau mengasihi Engkau Tuhan selamanya. Kami mau cinta Engkau selamanya ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang kami mau sembah Tuhan. Ya Yesus, glory, 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 haleluya. Ya Rabakara, aku Rabatakira Sabahu, Amasangka Rabakara. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Engkau ada di sini Tuhan. Dan biar kami mengalami jamahan-Mu. Ada sesuatu yang dipulihkan Tuhan. Haleluya. Kami mau tinggalkan tempat ini. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kami. Jamahlah kami Tuhan. Supaya kami terus cinta Tuhan sampai di akhir perjalanan kami. Kami cinta Tuhan. Kami semakin menyala-nyala cinta Tuhan. Haleluya. Kalau cinta kami sudah mulai berkurang Tuhan, cinta kami sudah mulai menjadi tawar, pada malam hari ini Tuhan Engkau menjamah kami lagi. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Glory Yesus. Glory, glory. Ya Rabba sangka Rabba kuraba. Ya Rabba kuraba sangka Rabba Rabba kuraba. Ya Rabba ya sangka Rabba. Haleluya. Haleluya Yesus. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Oh Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Oh Yesus, tak terukur
kasih-Mu, Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, tak terukur kasih-Mu, Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu, Yesus, sungguh ku cinta Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, ketika dari hati kami katakan kami cinta Engkau Tuhan. Ketika dengan tulus kami ucapkan itu kepada Tuhan, betapa hati-Mu disenangkan ya Tuhan. Dan kami mau cinta Engkau bukan sebatas kata-kata saja, tapi dalam tindakan kami mau terus cinta Tuhan. Kami mau turut Tuhan. Kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Dan kami mau terus melekat kepada Tuhan. Kami tidak mau dipisahkan oleh apapun ya Tuhan Yesus. Kami tidak mau ada berhala yang menjadi pemisah antara hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Dan malam ini Engkau menjamah setiap kami. Pulihkan keadaan kami Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh cinta Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami mau cinta Engkau Tuhan Yesus. Dan kami mau cinta Engkau selamanya. Apapun keadaan kami, apapun musim hidup yang kami alami Tuhan, senang ataupun susah, kami mau cinta Engkau. Karena Engkau sudah cinta kami terlebih dahulu Tuhan. Engkau sudah bayar harga yang mahal untuk kami semua Tuhan. Engkau tebus kami dengan membayar dengan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami sampai detik ini. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Ketika kami tetap terhubung dengan Engkau, ketika kami terus memperbaiki hubungan kami dengan Engkau Tuhan, maka Engkau ada di pihak kami. Dalam setiap peperangan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, itu menjadi peperangannya Tuhan. Dan Tuhan akan menolong, menyelesaikan semua pada waktunya Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak dengan segera kalau kami memang sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhan, kami tidak pernah terlambat untuk menolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami. Biarlah kami punya hati yang terbuka untuk suara Tuhan. Dan kami terus mengadakan perbaikan dalam hubungan kami dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan seluruh hidup kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Mari dimanapun sudah berdiri, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan layakkan kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan, untuk melayani jemaat dengan roti dan anggur. Ya Tuhan, inilah kami, kuduskan kami semua, layakkan kami, baik jemaat Tuhan maupun yang melayani jemaat dengan roti dan anggur. Layakkan kami Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kami mau alami kekuatan yang baru, karena perjalanan kami masih panjang ya Tuhan. Kami mau berjalan dalam kekuatan yang semakin lama semakin bertambah kuat ya Tuhan. Dari kekuatan kepada kekuatan. Tidak ada sesuatu yang bisa menggoyahkan kami. Apapun datang, kami akan tetap kuat dan kami akan tetap cinta Tuhan. Kami akan tetap melekat kepada Tuhan sampai di penghujung perjalanan kami. Tuhan, tolong kami semua, layakkan kami, dan kami mau makan roti dan minum anggur, lambang dari tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Kami terima kekuatan baru dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari saudara sama-sama berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sambil pegang roti di tangan kan kita masing-masing, dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti di tangan kanan kita masing-masing lambang dari tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan, diserahkan karena kita. Dia dihancurkan, bukan karena kesalahan, bukan karena pelanggaran yang dia buat, tapi dihancurkan karena kita, dihancurkan karena mengasihi kita, dihancurkan karena dia mau membayar semua, dan dia sudah lakukan itu di Bukit Golgota. Saudara, mari kita mengingat betapa besar kasih Tuhan. Dia sudah menggantikan kita semua. Yang kita perlu lakukan adalah kita tetap mau ingat kepada Tuhan. Ingat cinta Tuhan, dan kita tidak mau jauh-jauh dari Tuhan. Kita akan semakin cinta kepada Tuhan, sebab Dia sudah terlebih dahulu cinta kepada kita. Haleluya. Mari kita makan roti ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu kepada dunia yang berdosa, kepada kami yang berdosa. Ketika kami dalam kegelapan, Engkau datang mencari kami Tuhan. Bukan ketika kami dalam keadaan baik dan benar, Tuhan datang kepada kami. Tetapi karena cinta-Mu, Engkau tidak melihat keadaan kami. Kau tawarkan cinta-Mu kepada kami Tuhan. Kau selamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah menggantikan kami Tuhan Yesus. Seharusnya kami yang ada di sana, kami yang harus menerima hukuman dari apa yang kami lakukan ya Tuhan.
tapi Engkau sudah menggantikan kami Tuhan. Dan kami mau ingat semua apa yang Tuhan sudah buat bagi kami. Kami tidak mau lupa cinta Tuhan. Haleluya. Di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah keadaan apapun yang kami alami Tuhan, kami tidak mau ingat, kami tidak mau lupa cinta Tuhan. Kami mau ingat terus cinta Tuhan. Dan kami akan terus cinta Tuhan sampai di akhir perjalanan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, haleluya. Sambil pegang anggur di tangan kanan kita masing-masing, dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur di tangan kanan kita masing-masing, lambang dari darah Yesus. Darah yang tidak bercacat celah, darah yang sudah menyucikan kita. Haleluya, Dia membeli kita bukan dengan emas atau dengan perak, tapi dengan darahnya. Dia sudah membayar kita lunas. Dia menebus kita, Dia membenarkan kita. Kita menjadi orang-orang benar, bukan karena kebenaran kita, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Dia sudah membenarkan kita. Mari saudara-saudara, kita mau tetap ingat kepada Tuhan. Dan kita mau beritakan kepada orang lain, kepada keluarga kita, bahwa Tuhan mengasihi mereka. Haleluya, haleluya. Mari kita minum dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, tidak cukup kata-kata kami untuk bersyukur kepadamu. Engkau baik Tuhan, kasih-Mu heran, kasih-Mu sungguh luar biasa, kasih-Mu tidak terukur Tuhan. Kasih-Mu begitu besar buat kami. Dan Tuhan Yesus, dengan semua yang kami sudah alami, kami mau terus cinta Tuhan. Dan pada malam hari ini, biarlah cinta kami dibaharui lagi Tuhan. Kami akan terus menyala-nyala untuk Tuhan. Kami akan terus Tuhan, cinta Tuhan dengan cinta yang penuh gairah akan Tuhan. Sehingga tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi kami untuk datang kepadamu, untuk membawa hidup kami, melayani Engkau, melakukan apa yang baik yang Engkau perintahkan kepada kami. Biarlah Tuhan seluruh hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau ada di sini, Engkau menjamah kami, memulihkan keadaan kami. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Amen. Tuhan. Dalam nama Yesus, kekuatan kuasa-Mu yang besar itu Tuhan, Amen. Kau lepaskan, orang-orang sakit disembuhkan. Kami pulang dengan kekuatan yang baru, Amen. Dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita menaikkan tuh pujian. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Juru Selamat, Yesus cinta. Lagi, saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. dengan segenap, amin, haleluya. Hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku. Saya cinta Tuhanku, amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku. Lagi, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Juru Selamat,
Saya cinta Tuhanku. Saya serahkan ke Bapak Kepala. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Ya Tuhan, di penghujung dari ibadah ini kami datang kepadamu. Terima kasih untuk saat-saat terindah dalam hadirat Tuhan. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Dan kami ingin mengalami suatu sukacita yang besar dalam rumah Tuhan. Bukan satu ibadah rutinitas yang kami lakukan tiap-tiap minggu ya Tuhan. Tapi kami datang dengan segenap kerinduan dan kami alami kuasa Tuhan, kami alami jamahan Tuhan, kami alami Tuhan, nikmati Tuhan, kami dapat kekuatan baru, kekuatan mana kami akan gunakan untuk terus berjalan. Kami akan semakin hari semakin kuat di tengah-tengah pergumulan hidup ini Tuhan. Ada banyak hal yang kami tidak tahu di depan kami Tuhan. Tetapi satu hal yang kami tahu, Tuhan selalu bersama dengan kami. Bersama dengan Tuhan kami akan kuat. Bersama dengan Tuhan kami akan menang. Kami mau terus melekat kepadamu. Dan tiap-tiap hari Tuhan dengan semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, kami mau memperbarui hubungan kami terus ya Tuhan. Kami akan mengalami cinta yang sungguh-sungguh kepadamu. Cinta yang penuh gairah. Yang akan membuat kami selalu mencari Engkau dan tidak bisa dikalahkan oleh apapun ya Tuhan. Bahkan tekanan-tekanan yang kami alami, ancaman-ancaman apapun yang mungkin ada di depan mata kami, itu tidak akan menghalangi kami untuk mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah cinta kami terlebih dahulu, bahkan sudah membayar dengan harga yang sangat mahal ya Tuhan. Dan cinta Tuhan ini yang membuat kami akan terus menyala-nyala untuk Tuhan sampai di penghujung perjalanan kami. Tuhan kuatkan kami semua. Haleluya. Dan malam ini kami percaya Tuhan Engkau menjamah kami, memulihkan keadaan kami, memberikan kuat yang baru, memberikan sukacita yang baru, memberikan damai sejahtera yang baru. Kami akan terus memandang kepada Tuhan. Dari hari ke hari Tuhan kami berjalan dalam kekuatan yang makin bertambah-tambah. Dan hidup kami akan terus mempermuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati kami sepanjang minggu ini. Memberkati pekerjaan kami, memberkati keluarga kami, memberkati rumah tangga kami. Engkau selalu hadir di hidup kami Tuhan. Engkau selalu nyata dalam kami. Ketika kami membutuhkan Engkau, Engkau ada. Engkau menolong kami, menyelesaikan setiap apapun yang kami hadapi. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami boleh melihat pekerjaan-pekerjaan besar terjadi. Kami alami banyak hal yang hebat-hebat yang Kau sediakan buat kami. Dan kami mau semakin lebih dalam lagi mengalami semua apa yang Kau sediakan bagi kami. Dan kami mau lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan Yesus untuk hari-hari yang akan datang ya Tuhan. Kami tidak mau dipisahkan oleh apapun. Kami tidak mau ada berhala-berhala yang menjadi pemisah antara kami dengan Engkau Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Terus bertambah-tambah dari hari ke hari sampai kami mengakhiri hidup ini tuh, sampai kami ketemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati semua kami yang ada dalam ibadah pada malam hari ini. Memberkati Tuhan semua rencana-rencana kami. Dan kami mau jalani semua bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu dengan Engkau kami aman, dengan Engkau kami bisa melakukan semua. Dan kami bisa menghadapi semua, apapun yang terberat dalam hidup ini. Dengan Engkau kami bisa melalui semua dan kami alami kemenangan besar Tuhan Yesus. Berkati semua yang sudah melayani Tuhan, berkati semua yang sudah memberi itu pekerjaan Tuhan. Buka pintu surga, berkati berlimpah-limpah, jasmani rohani, berkat-berkat sorgawi, biar itu menjadi bagian kami, umat yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih. Terpuji-pujilah namamu dan kami mau akhiri ibadah malam ini. Kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tangan Tuhan yang kuat menyertai kami. Sebagaimana kami ada dalam rumah Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, kami pulang ke rumah kami pun dalam pimpinan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.